Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah menjadi kata yang harus terus kita ucapkan sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang tak terkira yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang telah kita terima ini harus kita syukuri dan manfaatkan dengan cara yang baik, untuk hal-hal yang baik sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Di antara cara yang baik adalah yaitu dengan menggunakan untuk hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan berupa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Allah pun telah menegaskan akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam hidup bersama. Hal ini termaktub dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila langsuzu fangshuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Teman-teman semua yang saya banggakan, selain keutamaan orang-orang beriman dalam ayat ini, dalam akhir ayat ini Allah juga mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah dan memiliki posisi yang sama dengan orang beriman. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Terlebih ilmu agama yang menjadi kunci segala kebaikan, wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis masyhur yang diriwayatkan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu diwajibkan untuk segala umat muslim. Dari hadis ini kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardu ain yang merupakan sebuah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika melaksanakannya kita mendapatkan dua keutamaan, yaitu mendapatkan pahala karena sudah beribadah dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Teman-teman semua yang saya banggakan, belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tak kenal waktu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita nanti meninggal dunia, kita diwajibkan untuk terus melakukannya. Ketika kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama, kita
tidak boleh berpuas hanya dengan modal hafalan saja. Kemudian sudah merasa yang paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tahu ilmu agama yang sangat seluas ini. Tentu prihatin fenomena di era digital saat ini banyak ditemukan di media sosial dan kehidupan kita semua sehari-hari. Orang yang puas dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama walau hanya belajar dalam waktu singkat melalui internet. Mereka semua belajar agama bukan dari sosok otoritatif atau bukan yang dari ahlinya. Padahal dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuji disebutkan di situ syarat mencari ilmu ada 6 macam yang dirangkum dalam sebuah bait yang berbunyi ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jemu'iha bi bayani ilingo hasil ilmu angin namperkara bakal tak critaake kumpule kang dipertelo dukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Dalam bait syair ini disebutkan syarat pertama seorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, yakni dengan memiliki tekad kuat, tak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu dengan tegar, menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Kemudian syarat keempat adalah harus siap mengeluarkan modal atau biaya. Kita perlu menyadari bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Syarat yang kelima yaitu mengikuti petunjuk guru. Hal ini yang artinya kita tidak boleh belajar tanpa ada guru, khususnya belajar agama. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah atau asal-usul ilmu dari guru juga penting untuk diperhatikan, karena jika kita belajar pada orang yang tak memiliki silsilah atau sanad, kita akan mendapatkan ilmu yang tak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dengan ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, syarat seseorang dalam menuntut ilmu adalah harus menempuh waktu yang lama. Tidak instan, tidak simsalabim, tidak tiba-tiba alim dengan belajar hanya dalam waktu singkat. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari lahir ke dunia sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Teman-teman yang saya banggakan, dari hal yang sudah saya sampaikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan. Seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i berpesan untuk kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.